Hello Bristers, balik lagi sama gue AP alias Albert Putra di kali ini A Performance. Sorry baju gue A Podcast karena gue unprepared. Gue mendadak ketemu, gue langsung diajak main bowling sama Mr. CRK. Dan gue langsung nanya satu hal. Kalian tahu mobil yang lagi viral? Mobil Bro CRK M2 The Beast. The Beast. The Beast sudah datang di Jakarta dari Bali, bro. Sudah datang dari di Jakarta dari Bali setelah perjalanan 1.700 km. Terakhir kan lo bilang sama gue, mobil lo bagus banget bro, gue review deh. Tapi mobil bagus mah cuma bisa buat di foto doang, bro. Hari ini gue udah hubungin Albert dan undang dia untuk bilang sama dia, gue tantang dia untuk coba mobil gue. Dan dia bilang katanya mobil gue itu nggak bisa buat dipakai, cuma buat difoto. Wah, lo coba bro. Bristers, lo pada bisa lihat mobilnya pendek, ceper, Kita langsung sana. sampai tanah. Gue yakin tidak bisa disetir, Bristers. Gue yakin. Kita lihat situ. Bristers, mobil kayak gini. The Beast. Mobil kayak gini, Bristers. Lo yakin, bro? Gila, ini nggak ada sejari, bro. Ini kemarin. Hah? Sejari aja kagak ada, bro. Mana bisa? Nih, dompet gua nih. Ya elah, kagak masuk. Ini pakai HP lumayan nih, pakai HP nih. Masuk kan, bro? Aduh. Ini mobil kemarin 1.700 km dari Jakarta, Surabaya ke Bali, bro. Yakin, bro, nggak boncos, bro? 1.700 kilo. Kita lihat, masuk. Kita coba. Let's see, Bristers, let's see. Please welcome, bro. Please welcome. Wah. Jalan dulu ya. See ya. Wah. Wih, mantap banget. Thank you, bro. Bristers, ketemu lagi sama gua AP Albert Putra. Kali ini emang gue pakai baju A Podcast sih, tapi kita bukan bahas podcast hari ini, kita bahas A Performance, dimana kita ngebahas tentang mobil, what it feels like to own this car, what's in on your car, bro. Jadi itu yang akan kita bahas hari ini. Di kesempatan kali ini, Bristers, gue diberi kesempatan untuk mencoba mobil The Beast M2. Bristers pasti udah lihat, ini mobil lagi viral banget, bro. Everywhere lagi nunjukin M2 ini, di mana-mana lagi nunjukin. Dan gua sekarang duduk di sebelah yang punya ini. Bro, Kabar, bro. gila sih ini, bro. Gua terkesima banget ngelihat dari bodinya. Ini mobil udah nggak kayak M2, bener-bener M2-nya udah beda banget. Lo boleh ceritain ke gue gak sih, bro, inspirasinya dari mana? Ya, apa kabar, bro, sebelumnya nih? Wah, iya, lupa, sampai lupa nanya kabar. Saking excitednya nih gue. Jadi ini adalah podcast pertama gue di 2021 dan podcast pertamanya The Beast. The Beast pertama kali record ya, bro ya? The one and only Mr. Albert Putra. Gue yang pertama, Performance. thank you, bro. Ini A Performance, salah satu Untuk duduk untuk review mobil The Beast. Kenapa The Beast, bro? Jadi banyak yang tanya sama gue, kenapa sih namanya The Beast? Karena menurut gue banyak yang the best. Dan gue pengen bikin sesuatu hal bukan yang terbaik, tetapi gue pengen bikin sesuatu hal yang out of the box seperti biasa dan tidak ada di Indonesia. Ini adalah mobil M satu-satunya di Indonesia yang menggunakan white body kit, bro. Di Indonesia ini satu-satunya, bro. Dan ini body kitnya Karma ya, bro ya? Bukan. Kalau Bukan. ini kita untuk yang kemarin Porsche itu gue pakai Karma. Oke. Karma body kit, Kiki Anugraha. Kalau sekarang gue pakai Darwin Pro Aero dari Amerika, bro. Oke. So Bristers, tadinya nih gue plannya tuh kita mau ketemu sama Cayman. Porsche-nya. Taunya gue malah dikasih kesempatan untuk nyobain mobil terbarunya dari CRK nih, which is The Beast ini. Wow. Lu inspirasi dari mana sih, bro, mobil begini? Jadi ini ada menarik, karena menarik ini adalah mobil
yang sudah lama-lama gue pengen create bro. Jadi jauh sebelum Porsche itu gue bangun, jadi gue tuh udah pernah lihat body kit di luar sana, namanya Darwin Pro Aero. Dan kali itu gue bilang, kalau gue punya mobil M2, gue punya mobil M, gue akan bikin M yang out of the box, yang pertama dan the only one di Indonesia bahkan Asia. Jadi gue sematkan body kit M2 dengan body kit Darwin Pro Aero yang gue datakan langsung bro dari Amerika. Itu gue pesan sekitar 3 bulan direct dari Amerika. Dan langsung gue taruh. Dan ini fungsinya itu sebenarnya untuk gue gunakan pada saat Ultimate Drive Mochi, touring Mochi ke Bali kemarin bro, tanggal 15 sampai tanggal 20 Desember. Itu pertama kalinya mobil ini jadi tanggal 14. Jadi pas banget ketika tanggal 14 itu jadi, langsung gue gas tanggal 15 sampai tanggal 20 1700 km ke Bali dengan white body kit. Dan gue pengen nunjukin kepada Brister semua di sini bahwa bikin mobil modifikasi itu bagusnya jangan taruh di bagasi aja bro, tapi bisa kita pakai. Jadi tadi lo lihat di mobil gua depan belakang, dan ini satu-satunya mobil M yang pulang pergi kita pakai body kit, pakai lips tapi nggak pecah bro. Alhamdulillah pulang dengan aman karena gua udah pakai air lift juga bro, air SAS, gua pakai RBFT. Oke bro, boleh sharing nggak deh, biar nih Bristers di rumah mungkin pada penasaran nih, mobil lu nih dilengkapin apa aja sih bro? Jadi mobil The Beast ini bro, ada beberapa perubahan minor sebenarnya di dalam interior. Jadi interior ini bisa kita coba nih bro. Ini adalah Recaro tipe Sportster, salah satu tipe tertingginya dengan limited M edition. Jadi ini satu-satunya, ini yang pertama di Indonesia bro. Ini M edition leather ya? Ya, M edition ada garis stripnya, ada strip M-nya, 3 warna M, khas M. Dan ini worldwide premiere di mobil gua tahun 2020 pertengahan masuk, dan ini pertama kalinya di mobil M2-nya CRK. Gua ini the worldwide premiere di mobil ini bro, Sportster Recaro tipe Sportster. Terus kemudian untuk tampilan audio gua nggak ngangkat apapun karena M2 sudah dilengkapi dengan helmet karbon. Nice. Untuk di luar totally gua rubah bro. Semua tampilan luar sudah tidak ada yang original. Dari spion gua menggunakan M2, bukan pulang M2, ini punya M2C, gua upgrade ke M2C karbon. Terus seluruh body kitnya pakai Darwin Pro Aero dari Amerika bro. Gua kirim waktu itu, gua pesan 6 bulan yang lalu, dan ini proses pemesanan 4 bulan dengan shipping sekitar 1,5 bulan saat itu. Tapi kalau gua kirimnya shipping 1,5 bulan, gua hitung-hitung bro, gua nggak akan bisa pakai mobil ini untuk Ultimate Drive Mochi Jakarta, Surabaya, Bali. Jadi gua putuskan saat itu gua kirim aja lewat pesawat bro, dan harganya itu gokil bro. Dari Amerika ke Jakarta gua kirim lewat pesawat, dan kenanya kan volume bro. Iya, lo kena kiloannya gede banget pasti. Iya, karena dia kenanya volume bro, besar, panjang, kali lebar, kali tinggi, kali ya space yang lo pakai soalnya. Jadi kenapa? Karena menurut gua momentum bro. Saat itu ketika gua pengen bikin, kalau gua kirim pakai laut, gua baru sampainya di bulan Februari atau Januari. Pasti. Sedangkan momen gua pergi dengan komunitas touring ke Pulau Bali, dan adanya tanggal 15, belum tentu kan. Kita juga saat ini kita udah tahu bro, besok aja kita PSBB. Jadi gue putuskan waktu itu udah kirim aja lewat pesawat. Itu pertama bro untuk body kit. Kemudian di tipe kaki-kaki gue menggunakan SV2 Forge dengan special custom satu-satunya di dunia dengan logo CRK bro. Jadi SV2 Forge kerjasama khusus dengan CRK untuk bikin, untuk fitment dan lebar sama ukuran semuanya itu sesuai dengan keinginan gua, dan dia menerjemahkan bro. Terus untuk bannya gua menggunakan Advan Nova. Kemudian untuk
Airsus. Dan lebih Airsusnya kita pakai RBFT bro. RBFT tuh gue udah coba ya. Ini RBFT tuh oke bro. Terbukti pada saat gue jalan 1700 km, ini Airsas ini dia bisa aman, tidak ada masalah kendala sama sekali dengan gue cruising 1700 km. Dan gue bisa mengatur di sini. Gue ada 3 bro. Ini satu untuk setting santai, level ya? Iya pada saat cuman low, ini paling rendah 1. Nih kalau sekarang kita di 3. Ini sekarang gua turunin ke 2. 2 ini kalau pada saat santai dia rendah bro, semi rendah. Oke. Kalau 1 rendah banget bro. Iya, Ya, itu kalau, buat foto lah ya. Buat foto aja bro. Tapi kalau buat parkir gua bikin 0, gua di nolin. Tapi kalau di jalan yang cukup medannya cukup berlobang, bergerombang, gue pakai pencet 3 bro. Oke. Dan ini posisinya kapanpun kita atur bisa bro, pas sambil jalan juga bisa. Dan ini menggunakan 1 kompresor. Kalau kemarin kan Porsche gue pakai 2 kompresor. Kalau ini cukup 1 kompresor. Wow, keren sekali bro. Ini kita pakai 3 bro. Jadi blisters semuanya tinggal tekan tombol. Tuh. Settingannya sudah ada semua, presetnya sudah ada. Kalian Kita udah atur di sini. mau foto bisa, mau low ride bisa. Takut gesrok tinggal pakai yang tinggi ya. Luar biasa sekali mobil ini, lengkap semuanya ya. Dan menariknya bro, ini mobil bisa dipakai untuk harian juga. Kan banyak kan orang bikin modifikasi, ya udahlah ya, dia gunakan cuma buat apa namanya, buat pribadinya sendiri gitu. Betul. Tetapi cuma buat apa namanya, di inilah ya, di acara-acara modifikasi. Tapi kalau gua bikin mobil bukan hanya enak dipandang, enak difoto, tapi enak dikendarain juga bro. Itu harus nggak sih bro? Oke lah, harus dong. Lo udah punya mobil keren-keren, kalau nggak bisa dipakai sayang banget ya bro ya. Iya, dan enaknya lagi, ini kan apa namanya, kayak tadi gue bilang bro, ini kita bisa atur si Airsasnya ini ya. Dan ini bukan hanya enak dikendarain bro untuk foto, tapi juga enak buat pada saat kita kebut dan pada saat kita lagi mau cruising kayak tadi gitu. Kita bisa bro. Lihat bro. Wow. Jadi maksud gua, Wow. mobil Gile. asik ya. Jadi ini yang gue bilang, mobil yang menyenangkan yang seperti ini bro. Enak buat difoto, buat kita yang suka ngegas juga enak bro. This is the beast. The beast. Bener-bener Kenapa gila. Itu tadi. Kenapa gue bilang dia bisa meraung kapanpun juga. Dan itu tadi gue belum pakai mode sport, itu masih yang biasa. Kita bisa gunain ini menjadi. Wah, kayaknya harus cari jalan bagusan bro. Kita pakai mesin servis. Ini tutup dulu. Nah ini tadi kita masih. Oh, jadi settingannya udah Nah, ini lengkap ya, sekarang baru Sport Plus. Itu bro. Cuma kayak jalannya harus cari bagusan ya bro. Jangan ada polisi tidurnya bro. Jadi gitu. Gila. Dan ini sudah terbukti bisa jalan 1700 km bro. Oke. Gitu. Jadi bagi para brister yang kalau bilang bro, aduh itu mah cuma enak buat dilihat doang nggak dipakai, oh salah besar. Gue bisa pakai ini tiap hari bro. Dan kita bisa mengatur tinggi rendahnya. Gila. Dan kita kan juga ada coilover, jadi gue bisa ngatur suspensinya itu mau keras atau mau Empuk. Jadi pengalaman gua kalau kita jalan jauh bagusnya tuh pakai suspensinya itu kita kerasin bro. Jadi nggak bumpy gitu loh bro. Karena kan kalau kita jalan di tol Cipali itu bro, dia bumpy kan, banyak gelombang dan tidak sempurna jalannya. Jadi ada ngayun-ngayun gitu loh. Nah itu gua atur dan gue juga pakai coilovernya juga RBFT dan gue bisa atur itu bro di situ. Wow. Jadi bisa kita atur ininya bro gitu.
Dan sekali lagi kenapa gue bilang M2, gue memilih M2 karena M2 itu compact bro, kecil. Yes, kecil, lincah ya. Kecil dan sangat lincah. Wow, ini Bristers ini mobil mungkin istilahnya kecil-kecil cabai rawit ya ini ya. Ini tadi comfort aja tenaganya berasa banget. Ini Bro CRK lagi siapin gua merasakan Sport Plus nih, tapi belum dapat jalan kita nih. Tempatnya belum ada bro. Belum dapat jalan. Sama menariknya nih bro, kita. ini kemarin kan pada saat gua rilis Porsche yang CRK itu, yang kolaborasi sama Kiki Anugraha, gua coba bikin film pendek yang kemarin Crazy Fast Indonesia itu kan, dan ini akan tampil di Crazy Fast Indonesia 2 bro. Jadi tunggu aja, akan ada kejutan. Penampilan si The Beast ini akan sangat ikonik, sangat epic, dan gua menyampaikan bahwa Bristers tunggu dulu, jangan stay tune. Kenapa? Karena akan ada suatu kejutan di Crazy Fast Indonesia 2, dari mulai orang-orangnya siapa aja, kolaborasi ini dengan siapa aja, ini akan wow. Kenapa? Bukan hanya mengangkat industri otomotif Indonesia itu sudah berada di level mana di Indonesia. Gue sangat yakin bro bahwa Indonesia itu punya potensi ya. Itu bukan hanya bisa dibanggain di Asia, kita udah bisa menatap dunia dan melawan bahwa kita tuh sudah sejajar. Nah, dengan adanya film Crazy Fast Indonesia 2 ini ada sequel, bukan berbicara tentang hanya otomotif, bagaimana kemajuan industri otomotif Indonesia, tetapi bagaimana kita mengangkat pariwisata Indonesia yang luar biasa bro. Setuju. Jadi kita ngangkat di situ kulinernya, keindahan alamnya, kemajuan kotanya, sama yang paling penting masyarakat Indonesia itu luar biasa bro. Jadi ini adalah film yang menurut gua all in, one stop, dan ini adalah media gua untuk berkolaborasi dengan insan-insan, pelaku-pelaku seni, pelaku-pelaku otomotif, masyarakat, dan semua bro. Gua mau nunjukin bahwa di era pandemi ini kita bukan hanya bisa diam di rumah bro dan kita berkecil hati, tapi kita bisa melakukan sebuah kolaborasi untuk menciptakan sebuah karya yang nunjukin bahwa pandemi bukan hanya hambatan, tapi sebuah peluang untuk kita menciptakan suatu hal yang lebih berfaedah lah bro, gitu bro. Bro, mantep banget bro, kata-kata lo suka banget gua, gila. Ini ngomong-ngomong, ngapa banyak lampu merah ya bro? Iya, lampu merahnya dari tadi mungkin takut lo ngebut kali bro. Kalau Porsche kan bisa pakai EMP bro, kita bisa pencet di semua dia. Kalau lo mungkin ini ya sengaja dimerahin bro, takut lo ngebut, soalnya ngebutnya brutal bro. Kecepatannya kayak wah ini nih udah mau ada tarikan mesra nih. Enak ya bro. Dan terus ini kita enaknya kalau di M2 ini bro, kita pakai Triptonic, kita bisa menggunakan ini manual. Sekarang gue lagi D ini gue pakai pedal shift. Pakai automatic. Ya, automatic. Tapi pada saat gue pencet ke kanan, langsung dia udah jadi sportless. Wow. Nanti gue bisa downshift. Iya. Gue bisa downshift, gue bisa pindahin gigi di sebelah kanan gue. Luar biasa sekali bro. Jadi bisa engine brake pada saat downshift. Pada saat ini kita mau downshift, kita bisa suaranya, raungannya. Gila. Kurang lebihnya bro. Kurang lebihnya seru sekali ya. Wow, Bristers ini kenceng banget sih. Ini berapa HP ya bro? Ini standarnya itu dia ini masih standar bro, karena gue belum pakai stage, ini masih standar pabrikannya. HP-nya gue agak lupa, tapi maksimal kita bisa hantam sebelum limit ya. Kalau limiternya nggak dicopot, ini masih bisa di 250 lah. 250 260. Wow. Karena gue nggak, fokus gue bukan kepada mobil kencangnya bro, karena menurut gue ya untuk di jalanan harian nggak perlu lah ya kita sampai 250 bro. Betul, nggak kepake juga bro, kecuali di sirkuit. Gue cuma menunjukkan, tapi pada saat kita lagi jalan di tol dan lain-lain ya kita bisa mencapai torsi yang maksimal lah. Oke. Bro Carok,
Nih pertanyaan inti dari ngobrol-ngobrol kita nih. Bristers pasti penasaran juga bro. Rasanya gimana sih bro punya mobil kayak gini bro? Waduh, gue nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya bro. Karena kembali lagi yang gue bicarakan pada saat waktu gue datang ke tempat lo bro, bahwa impian gue menciptakan mobil ini bukan untuk menunjukkan apa aja, terus berapa biaya yang gue keluarkan, tetapi ini adalah passion gue, bagaimana gue menciptakan segala sesuatu yang bener-bener customize dan cuman gue doang di Indonesia yang punya, dan gue punya ciri khas gitu bro, bahwa M2 CRK yang mana itu the beast, the first wide body kit pertama di Indonesia, terus begini. Jadi gue mempunyai ciri khas untuk orang dapat mengenal gue bahwa oh itu M2-nya CRK, trademark lu lah ya, seperti itu gitu loh. Terus kalau lo tanya bagaimana perasaan gue, ya gue pasti happy bro. Kenapa? Karena pertama ini bukan hanya gue bisa menghasilkan karya, karena ini benar-benar mobil impian gue yang memang dari dulu gue impikan, dan gue menunjukkan pada Brister bahwa lo jangan pernah punya malu untuk bermimpi bro. Mimpi itu nggak bayar bro. Betul. Justru dengan kita bermimpi, kita bisa tahu target tujuan hidup kita seperti apa, dan kita berusaha untuk mencapai bagaimana langkah-langkah mencapai tujuan tersebut. Contoh seperti ini, ketika gue bermimpi, akhirnya gue sedikit demi sedikit merealisasikan mimpi gue dapat rezeki, bikin seperti ini, akhirnya puas banget bro. Kenapa? Karena bukan hanya keren kan relatif ya. Betul. Orang lain yang bikin, tapi gue merasa bahwa ya ini impian gue dan ini kemauan gue, dan gue gunakan dengan keringat gue gitu bro. Jadi menurut gue pencapaian seseorang itu ya bukan apa yang dia punya dan dia miliki, tapi selain kita bisa melakukan ini, kita juga bisa bermanfaat bagi orang lain bro. Begitu ada tempat yang kosong ya. Begitu ada jalan kosong, tarikannya langsung menggelegar Bristers. Wow. Woohoo. Udah lama kita nggak pergi lagi bro. Gila. Iya, kita terakhir ngebut kapan bro? Kita gas di mana ya bro ya? Kita belok mana ya? Maksudnya ke sirkuit kali. Sirkuit ke kanan bro. Jadi Bristers, kita bukan ugal-ugalan di sini. Kita ada cuman rolling shoot aja tadi. Iya, cuma rolling shoot. Jadi jangan ada yang salah paham, kita tidak mengajarkan ugal-ugalan di sini. Nanti kita cari nextnya lah, kita di Sentul bro. Bro Carok mau ngajak gua sampai ke Sentul hanya tuh, untuk baru ugal nyobain. Tuh dia tuh, diangkat-angkat mobil tuh, standing itu baru ugal tadi. Wah, tadi tertangkap ya, sayangnya tidak terekam kamera. Wah, ada lagi tuh, ugal lagi tuh. Wah, mungkin semuanya nih terinspirasi karena melihat mobil The Beast ini nih. Auranya pingin ngebut soalnya nih semuanya nih. Tapi dengar-dengar nih mobil belum sampai rumah ya bro ya? Belum bro, jadi ini pertama kali jadi. Gue langsung bawa ke, ini kita belok kanan mana ya bro ya? Kanan boleh bro. Nah, jadi ini pertama kali jadi, gue nggak bawa ke rumah, dan ini langsung dibawa ke Eurocars untuk disetting, karena kan mobil gue ini habis dimodif, tetap harus kembali lagi ke Eurocars untuk dicek segala macam bro, dari kelistrikannya, safety-nya bagaimana, karena gue akan menjalankan melewati perjalanan 1.700 km Jakarta, Surabaya, Bali. Nah, habis itu menariknya setelah dicek H-1 tanggal 14 udah ready to drive, tanggal 15 kita gas ke sampai tanggal 20 di Jakarta, Surabaya, Bali. Habis itu kembali ke Jakarta lewat towing bro, karena gue pulang naik pesawat. Nah pada saat balik ini dihadang sama anak Surabaya, Crazy Rich Surabaya. Jadi kemarin baru di-review sama mereka, dan alhamdulillah review itu punya respon yang sangat positif bro, baik itu di khalayak otomotif Surabaya dan media-media Surabaya. Dan habis itu di review itu 7 hari di Surabaya, baru kembali. Dan ini kemarin tuh baru kembali bro di Jakarta, baru kemarin bro. Ini ditaruh di kantor, di towing, baru sampai Jakarta
pagi ini baru sampai Jakarta langsung gue bawa ke sini. Ini mobil sibuk banget, Bristers. Gile. Ini mobil. Gua bener-bener orang pertama nih. Wah, gila menikmati kenikmatan The Beast nih, Bristers. Tarikannya lembut banget, suaranya juga gahar. Jadi bener-bener ini ibaratnya apa ya? Kalau di cermin binatang apa ya, bro ya? Hah? Binatang apa yang cocok ya buat ini ya? The Beast apa ya? Binatang apa nih? Jadi dia bentuknya mungil tapi bisa mengaum. Sangar ya. Iya, kalau di Lion King Simba ini udah. Simba. Gila. Ini lurus ke sirkuit sih, bro. Sirkuit mana? Sirkuit ice. Kita Sirkuit. di BSD Bristers. Oh, itu sirkuit bukan Iya, sirkuit. yang... Itu tempat Om Fitra rekaman itu. Oh, di sana. Iya, lurus. Wah, gila. Iya, Ini sih seru banget sih, bro. Dahsyat sekali nih mobil. Jadi gimana nih? Kamu coba lihat-lihat si Porsche ya? Nextnya Bristers, gua pasti akan mencoba Porsche CRK. Daman. Siap. Thank you Bristers for listening. AP sign out. Jangan lupa subscribe, nonton A Performance terus ya. Ini baju gue masih A Podcast sih. Tapi ya udahlah ya. So, bye bye.